Assalamualaikum, halo dan selamat datang di video presentasi kami tentang memori eksternal. Dalam dunia digital yang terus berkembang ini, penyimpanan data menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Tahukah Anda, komputer yang Anda miliki mempunyai batasan pada penyimpanan internalnya. Oleh karena itu, disinilah memori eksternal berupa. Pada presentasi kali ini, kita akan pelajari tentang memori eksternal, mulai dari apa itu memori eksternal, bagaimana manfaatnya, dan karakteristiknya. Kita juga akan membahas beberapa jenisnya. Namun sebelum semua itu, izinkan kami dari kelompok 3 memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Fatihuddin Abul Yasin, anggota dari kelompok 3 mengenai memori eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadan. Saya akan menjelaskan tentang manfaat memori eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baik Julia Anggraini di sini akan menjelaskan karakteristik memori eksternal. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Dewa Jaya Saputra dan di sini saya akan membahas tentang tipe memori eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama MD Terfadilah ingin menjelaskan tentang optical disk. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said, akan membawakan materi pada bagian magnetic tape. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi-materi dasar mengenai memori eksternal seperti apa itu memori eksternal, bagaimana cara mengakses memori eksternal, serta berbagai pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya, khususnya buat kalian para pemula yang ingin mencari tahu tentang memori eksternal. Baik, apa itu memori eksternal? Ya, jadi memori eksternal adalah media penyimpanan data tambahan yang terpisah dari memori internal perangkat seperti kartu SD, flash drive, atau hard disk eksternal. Ya. Eksternal memory adalah memori yang bersifat non-volatile, di mana data yang disimpan di dalamnya tidak akan hilang ketika sistem dimatikan. Ya, ini dikenal juga dengan nama secondary memory yang berfungsi sebagai media penyimpanan dari program dan data untuk jangka waktu yang panjang. Ya, contohnya adalah magnetic floppy disk, hard disk, dan CD-ROM. Oke, kemudian poin yang kedua. Bagaimana cara memanfaatkan memori eksternal? Ya. Jadi, memori eksternal digunakan untuk menyimpan data tambahan pada perangkat. Ya, khususnya perangkat elektronik seperti ponsel, kamera, atau komputer untuk memperluas kapasitas penyimpanan yang tersedia. Kemudian poin selanjutnya, ya, apa perbedaan antara memori eksternal dan memori internal pada perangkat? Ya, jadi memori internal ini adalah penyimpanan bawaan yang dimiliki oleh perangkat. Sementara memori eksternal adalah penyimpanan tambahan ya yang dapat dilepas atau disambungkan ke perangkat. Kemudian poin yang keempat, bagaimana cara menyimpan dan mengakses data pada memori eksternal. Data disimpan pada memori eksternal dengan cara mengcopy atau memindahkan file dari perangkat ke memori eksternal. Ya, jadi data tersebut kemudian dapat diakses dengan menyambungkan memori eksternal ke perangkat yang sesuai. Ya, baik, kemudian yang kelima ya,
Apa yang perlu diperhatikan saat memilih dan menggunakan memori eksternal? Ya, faktor yang perlu dipertimbangkan untuk termasuk kapasitas penyimpanan, kecepatan transfer data, dan kompatibilitas dengan perangkat yang akan digunakan. Manfaat memori eksternal. 1. Penyimpanan tambahan. Memori eksternal memberikan ruang penyimpanan tambahan untuk menyimpan file-file yang tidak muat di dalam penyimpanan internal perangkat. Ini sangat berguna untuk menyimpan foto, video, musik, dokumen, dan aplikasi tambahan. Yang kedua, portabilitas. Memori eksternal umumnya kecil dan ringan, memungkinkan Anda untuk membawa data Anda dengan mudah dimanapun Anda pergi. Mereka sangat berguna untuk berbagi file antar perangkat atau saat berpergian. Yang ketiga, backup data. Memori eksternal juga bisa digunakan untuk membuat salinan cadangan dari data penting Anda. Dengan melakukan backup secara teratur, Anda dapat menghindari kehilangan data jika terjadi kerusakan atau kehilangan pada perangkat utama Anda. Yang keempat, peningkatan kinerja. Dalam beberapa kasus, memindahkan aplikasi atau file besar ke memori eksternal dapat membantu mempercepat kinerja perangkat Anda dengan meluaskan ruang di penyimpanan internal. Yang kelima, fleksibilitas. Memori eksternal dapat dengan mudah digunakan di berbagai perangkat, termasuk ponsel cerdas, tablet, kamera digital, laptop, dan banyak lagi. Mereka biasanya kompatibel dengan berbagai perangkat dan sistem operasi. Yang keenam, keamanan data. Dengan menggunakan memori eksternal, Anda dapat memisahkan data sensitif dari perangkat utama Anda. Ini dapat membantu melindungi privasi dan keamanan data Anda jika perangkat utama Anda hilang, dicuri, atau terkena serangan malware. Ketujuh, memperpanjang umur perangkat. Dengan menyimpan data tambahan di memori eksternal, Anda dapat mengurangi beban pada penyimpanan internal perangkat Anda, yang dapat membantu memperpanjang umur perangkat dengan meminimalkan keausan pada penyimpanan internal. Yang kedelapan, penyimpanan multimedia. Bagi pengguna yang banyak menghasilkan atau mengkonsumsi konten multimedia seperti foto, video, dan musik, memori eksternal dapat menjadi solusi penyimpanan yang sangat efektif. Ini memungkinkan Anda untuk menyimpan lebih banyak konten tanpa membebani penyimpanan internal perangkat Anda. Perlu saya ingatkan lagi, kebutuhan akan memori utama saja tidak mencukupi. Maka diperlukan peralatan tambahan untuk penyimpanan data yang lebih besar dan dapat dibawa kemana-mana. Tetapi dengan semakin besarnya peralatan, penyimpanan dengan akan sendirinya akan mempengaruhi waktu pemrosesan data. External memory adalah memori yang bersifat non-volatil, di mana data yang disimpan di dalamnya tidak akan hilang ketika sistemnya mati. Dikenal juga dengan nama secondary memory yang berfungsi sebagai media storage dari program data dan untuk jangka waktu yang panjang. Contohnya magnetic floppy disk, hard disk, dan CD-ROM. Memori eksternal merupakan memori yang diakses prosesor melalui piranti input atau output. Baik, berlanjut ke materi yang saya bawakan, yakni karakteristik memori eksternal. Apa sih karakteristik memori eksternal, dan ada beberapa karakteristik dari memori eksternal. Berikut adalah karakteristik umum dari memori eksternal, dan yang pertama yaitu portabilitas. Yang kedua yaitu kapasitas penyimpanan. Memori eksternal memiliki berbagai kapasitas penyimpanan yang bisa dipilih sesuai kebutuhan pengguna. Kapasitas penyimpanannya bisa mulai dari beberapa gigabyte hingga beberapa terabyte, tergantung pada jenis perangkatnya.
Yang ketiga yaitu kecepatan transfer. Memori eksternal dapat memiliki kecepatan transfer data yang bervariasi. Faktor-faktor seperti jenis koneksi, misalnya USB flash drive 2.0, USB 3.0, Thunderbolt. Jenis perangkat dan teknologi penyimpanan yang digunakan dapat mempengaruhi kecepatan transfernya. Yang keempat yaitu kompatibilitas. Memori eksternal biasanya dirancang untuk kompatibilitas yang luas dengan berbagai perangkat, termasuk komputer, laptop, tablet, ponsel cerdas, kamera digital, perangkat elektronik lainnya. Hal ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mentransfer data antar perangkat. Yang kelima yaitu daya tahan. Memori eksternal umumnya dirancang agar tahan terhadap guncangan, getaran, dan kondisi lingkungan lainnya untuk melindungi data yang disimpan di dalamnya. Namun, tingkat daya tahan dapat bervariasi, tergantung pada jenis dan merek dari perangkat. Yang keenam yaitu kemudahan penggunaan. Memori eksternal biasanya mudah digunakan dan tidak memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan. Pengguna cukup menyambungkannya ke perangkat yang kompatibel dan mulai menggunakan perangkat penyimpanan tersebut. Tipe memori eksternal. Jadi di dalam memori eksternal ini memiliki 3 tipe. Yaitu yang pertama ada magnetic disk, yang kedua optical disk, dan yang terakhir ada magnetic tape. Magnetic disk ini merupakan sebuah media penyimpanan data yang menggunakan prinsip magnetisme untuk menyimpan dan mengambil data digital. Ini itu biasanya terdiri dari sebuah cakram datar berbahan dasar logam, biasanya aluminium atau tembaga, yang dilapisi dengan material magnetik. Nah, material magnetik ini memungkinkan data untuk ditulis, dibaca, dan dihapus sebagai pola magnetik pada permukaan disk. Di dalam sistem magnetic disk ini memiliki komponen utama, biasanya meliputi disk atau platter. Jadi disk atau platter ini adalah disk fisik tempat data disimpan. Biasanya terbuat dari bahan yang keras dan dilapisi dengan lapisan magnetik. Data disimpan dalam track konseptik di permukaan disk. Yang kedua ada read atau write-head. Ini tuh komponen elektromekanis yang ditempatkan di atas permukaan disk. Mereka digunakan untuk membaca data dan menulis data ke permukaan magnetic disk. Yang kedua ada aktuator arm. Aktuator arm ini menahan kepala baca atau tulis dan memindahkannya melintasi permukaan disk. Ini tuh menempatkan kepala di atas track yang diinginkan untuk membaca atau menulis data. Yang keempat ada controller. Controller ini mengelola operasi dari disk drive. Ini mengontrol pergerakan lengan aktuator, membaca dan menulis data ke disk, dan berkomunikasi dengan sistem operasi komputer. Lalu magnetic disk ini umumnya digunakan dalam berbagai perangkat penyimpanan, termasuk hard disk drive, biasa disebut HDD. Lalu ada floppy disk yang meskipun sekarang sudah hampir tidak digunakan lagi, dan ada pita magnetik. Media ini dikenal karena kapasitas yang relatif tinggi, biaya yang terjangkau, dan kemampuannya untuk menyimpan data secara persisten bahkan ketika daya dimatikan. Apa itu optical disk? Optical disk adalah media penyimpanan data yang menggunakan teknologi cahaya atau laser.
untuk membaca dan menulis informasi pada permukaan disk yang dilapisi dengan lapisan reflektif. Disk ini terdiri dari substrat plastik atau kaca yang dilapisi dengan lapisan reflektif dan pelindung. Beberapa jenis optical disc yang umum digunakan. 1. Compass disc CD adalah salah satu jenis optical disc paling populer. Ini biasanya digunakan untuk menyimpan data musik atau program komputer. CD memiliki kapasitas penyimpanan sekitar 700 MB. 2. Digital versatile disc DVD memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar daripada CD dengan kemampuan penyimpanan hingga 4,7 GB untuk DVD single layer atau 8,5 GB untuk DVD double layer. DVD digunakan untuk menyimpan film, data atau program komputer dengan kapasitas yang lebih besar daripada CD. 3. Blu-ray disc BD. Blu-ray disc adalah jenis optical disc dengan kapasitas penyimpanan yang lebih besar daripada DVD dengan kemampuan penyimpanan hingga 25 GB untuk single layer atau 50 GB untuk double layer. BD sering digunakan untuk menyimpan film HD dan data dengan resolusi tinggi. Proses penggunaan optical disc melibatkan penggunaan laser untuk membaca dan menulis data pada permukaan disk. Saat membaca data, laser digunakan untuk membaca refleksi cahaya dari permukaan disk yang dilapisi dengan reflektif. Saat menulis data, laser digunakan untuk mengubah sifat fisik lapisan reflektif sehingga dapat merekam informasi. Keunggulan dari optical disc termasuk kemampuan penyimpanan yang besar, daya tahan yang baik terhadap kerusakan fisik, dan kemampuan untuk menyimpan data dalam jangka waktu yang lama. Namun kelemahannya termasuk kebutuhan akan perangkat khusus, misalnya pemutaran CD atau DVD untuk membaca dan menulis data, serta keterbatasan dalam kecepatan transfer data dibandingkan dengan media penyimpanan lain seperti solid state drive, SSD, atau hard disk drive, HDD. Magnetic tape. Sederhananya, magnetic tape pada media penyimpanan klasik yang telah membentuk fondasi teknologi informasi modern. Mengapa magnetic tape begitu istimewa? Bayangkan pita plastik yang dilapisi dengan partikel magnetik mampu merekam data secara berurutan sebagai titik-titik magnetisasi. Setiap titik mewakili 1 atau 0 dalam format digital. Ketika data direkam, kita diputar ke posisi yang tepat, memungkinkan akses yang cepat dan efisien. Tidak hanya memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat besar, magnetic tape juga terbilang sangat terjangkau dibanding dengan media penyimpanan lainnya. Oleh karena itu, ini menjadikannya salah satu solusi utama bagi perusahaan atau organisasi besar yang membutuhkan backup data, andal, dan tentunya hemat biaya. Tapi, magnetic tape tidak hanya sekedar media penyimpanan, ia juga berfungsi sebagai input-output, rekam video, dan bahkan sebagai alat pencatatan sinyal. Fleksibel, kuat, dan terjangkau adalah keunggulan magnetic tape itu sendiri. Kurang lebih seperti pula pembahasan sederhana tentang memori eksternal. Memori eksternal sendiri adalah alat yang penting
untuk siapa saja yang ingin menyimpan data dan mengaksesnya dengan mudah. Jika Anda mencari cara untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan Anda, membuat cadangan data Anda, atau memindahkan data yang mudah, maka memori eksternal ada jawabannya. Terima kasih telah menonton video presentasi kami tentang memori eksternal. Kami berharap Anda mempelajari sesuatu yang baru dan bermanfaat. Sekian, kami dari kelompok 3 mengundurkan diri. Terima kasih.